Suryani, salah satu pengelola organisasi bimbingan belajar untuk siswa sekolah menengah pertama. Hai teman-teman, saya Rizkawati, salah satu pengelola organisasi bimbingan belajar untuk siswa sekolah menengah pertama. Hai teman-teman, saya Bertilar Sati, salah satu pengelola bimbingan belajar untuk siswa sekolah menengah pertama. Agar organisasi kami terus meningkat setiap tahunnya, kami membuat strategi organisasi untuk 5 tahun ke depan. Sebelum membahas strategi pengelolaan, teman-teman perlu tahu visi bimbingan belajar kami sampai 5 tahun ke depan. Visi kami yaitu menjadi layanan bimbingan belajar yang bermutu dan unggul untuk membentuk peserta didik berprestasi, mandiri, dan berkarakter, serta diterima oleh masyarakat. Untuk mencapai visi kami, strategi yang kami gunakan yaitu yang pertama, melakukan promosi secara berkala atau per semester. Yang kedua, memberlakukan potongan harga pada setiap semester baru. Kemudian yang ketiga, merekrut tutor atau tenaga pengajar dari sarjana lulusan pendidikan yang sejalan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat, memberikan layanan pelajar yang nyaman. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran yang dipakai bervariasi serta menyenangkan. Kemudian yang keenam, memberikan layanan konsultasi untuk membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah yang dianggap sulit. Kemudian yang terakhir, memberikan tryout, simulasi ujian, ataupun kuis pada setiap bulan. Dalam 5 tahun ke depan, program kegiatan organisasi yang dijalankan yaitu yang pertama, setiap menyambut kenaikan kelas jenjang SMP, kami akan bekerja sama dengan sekolah terdekat untuk memperkenalkan pendampingan belajar kami. Yang kedua, mengadakan potongan harga setiap tahun. Kemudian yang ketiga, menyediakan sistem bantuan, maksudnya kami akan membantu para peserta didik mengerjakan PR yang kurang dipahami. Untuk mengimplementasikan segala strategi yang dibuat, tentunya diperlukan sumber daya. Nah, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi kami diantaranya 1. Sumber daya manusia yaitu karya dan mentor. 2. Sumber daya material yaitu ruangan yang nyaman dan fasilitas yang memadai. 3. Sumber daya teknologi seperti komputer, LCD, dan printer. 4. Sumber daya pasar yaitu masyarakat sekitar dan siswa jenjang pendidikan SMP. Dengan beragam sumber daya yang kami miliki, untuk terus meningkatkan potensinya, tentu kami melakukan pengelolaan secara bertahap. Misalnya, yang pertama, sumber daya manusia, yaitu memastikan setiap karyawan menjalankan tugas mereka sesuai dengan yang telah dibagikan. Kemudian yang kedua, sumber daya material, yaitu setiap ruangan yang disediakan pastinya ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga, sumber daya teknologi, yaitu menunjang setiap proses belajar dengan teknologi seperti menggunakan laptop dan LCD oleh mentor saat melakukan proses pelajaran di kelas. Kemudian yang keempat, sumber daya pasar, yaitu melakukan kerjasama dalam hal promosi dengan sekolah terdekat dan aktif melakukan promosi di sosial media. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa bimbingan yang belajar kami kelola belum cukup maksimal dalam memiliki sumber daya metode. Tentu saja, sumber daya metode dalam setiap bisnis itu sangat diperlukan. Sumber daya metode untuk bimbingan belajar yaitu penetapan bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, meskipun metode pengajaran kami cenderung sama dengan bimbingan belajar lainnya, kami berusaha menciptakan suasana belajar yang mengeksplor segala kompetensi peserta didik, membebaskan peserta didik mengeluarkan pendapat. Selain itu juga, kami menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang akan membantu peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, mari kita membahas tentang tantangan di dalam bisnis. Terdapat tantangan internal yang perlu kami hadapi, seperti pengelolaan organisasi yang harus terus mampu kami laksanakan secara mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Ada juga pesaing atau kompetitor. Persaingan di dalam dunia bisnis maupun usaha tidak dapat dihindari. Apalagi di era seperti sekarang ini, terdapat banyak penawaran bimbingan belajar private yang dilaksanakan di rumah. Menghadapi tantangan internal dan eksternal organisasi bimbingan belajar, salah satu caranya yaitu dengan memaksimalkan budaya organisasi dan kepemimpinan organisasi. Kami menerapkan 2 budaya organisasi yaitu adhokrasi kultur dan clan kultur. Adhokrasi kultur mengekspor kompetensi yang dimiliki dengan mendorong dan memberikan kebebasan untuk mereka dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan klaim kultur yaitu bimbingan belajar kami berorientasi pada kenyamanan peserta didik dan menerima materi pembelajaran. Maka dari itu kami senantiasa memberikan mereka motivasi untuk terus berkembang dengan menyediakan fasilitas yang menunjang proses belajar mereka.
Mungkin itu saja yang dapat kami bagikan dengan teman-teman tentang bagaimana mengelola sebuah organisasi dengan strategi jangka pendek dalam kurun waktu sampai 5 tahun ke depan. Semoga beberapa hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.